saya sampaikan kepada Roy dan kawan-kawan agar mereka fokus ke persidangan. Pak Jokowi sudah siap untuk itu. Jadi kalau saya melihat bahwa sudahlah, ngapain kita masih ribut-ribut? Intinya adalah ketika kasus ini sudah tidak layak lagi diteruskan karena melampau waktu yang sudah berlebih-lebihan, maka sesungguhnya kalau dipaksakan untuk dilanjutkan itu justru terjadi ketidakadilan. Sudah setahun kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo bergulir di Polda Metro Jaya. Namun sampai dengan saat ini, kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai tersangka belum juga naik ke meja persidangan. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, kasus yang telah membuat masyarakat terbelah itu mentok pada kelengkapan barang bukti usai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikannya ke Polda Metro Jaya. Dari situlah polemik kembali memanas. Kubu Jokowi melalui kuasa hukum dan orang terdekatnya menyebut jika kali ini berkas perkara Roy Suryo sudah dinyatakan lengkap alias P21. Kabar itu diperkuat dengan pernyataan Humas Polda Metro Jaya akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Namun hingga di penghujung bulan Mei 2026 ini, baik Polda Metro maupun Kejaksaan tak kunjung mengumumkan berkas perkara Roy Suryo CS. Dari situ narasi berlawanan datang, tidak hanya menahan tetapi menggempur balik kubu Jokowi dengan menyebut kasus yang pentersangkaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Menanggapi polemik tersebut, Ketua UMU Relawan Kami Jokowi Gibran Rasman Arif Nasution turut buka suara. Lantas, apa kata Rasman menanggapi kubu Roy Suryo yang belakangan ini kembali rajin tampil di hadapan publik? Standing position saya dalam kasus ini akan berada di pihak Pak Jokowi. Pertimbangannya panjang. Ya, di luar saya dulu 2019 bersama Pak Jokowi, kemudian saya 2024 juga dukung Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ditambah lagi saya Ketua Umum kami Jokowi Gibran, maka sikap kami dan tim saya sama, bahwa kami menginginkan agar kasus ini segera sampai ke persidangan. Itu yang saya sampaikan kepada Roy dan kawan-kawan agar mereka fokus ke persidangan. Kenapa tidak ditempuh cara seperti saya? Nah, jadi kalau perdebatan itu tadi malam saya lihat kan pengacaranya Roy kan bilang, oh kami tidak menganggap bahwa persidangan itu menjadi salah satu bukti atau salah satu tempat untuk upaya hukum pembelaan kepada klien kami. Iya, tapi kan kalau tidak dibawa ke pengadilan, terus apa yang mau kita buktikan? Mereka kan bilang begini, bahwa kalau di persidangan nanti, maka itu nggak akan diperlihatkan ijazahnya, karena ini masalah pencemaran. Fitnah pencemaran, enggak lah. Artinya dua pihak. Satu yang melapor, pasti dia akan membuktikan juga bahwa ijazahnya tidak palsu, Pak Jokowi. Ya, dari pihak yang terlapor, dia akan membuktikan juga bahwa analisa dia terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Terus di mana tidak relevannya? Mereka bilang itu ranahnya perdata. Itu yang menguji administrasi ijazahnya itu ya benar, tapi sekarang masuk ke ranah pidana. Kalau itu disidangkan, otomatis Pak Jokowi itu akan dipanggil, dan Pak Jokowi sudah bilang ke saya langsung. Begitu juga dengan ke pengacara, kepada saudara Yakub dan kawan-kawan relawan yang lain, bahwa Pak Jokowi bilang siap akan menunjukkan ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, Fakultas Hukum, Fakultas Kehutanan, Gajah Mada akan ditunjukkan. Saya ingin menyampaikan kenapa berkas perkara ini sebenarnya yang laporan mentersangkakan Mas Roy dengan Dr. Tifa ini sebenarnya tidak layak kalau kita bicara dari perspektif hukum.
ya sebenarnya tidak layak sudah. Kenapa? Jadi begini, pertama saya kemarin juga sempat sampaikan di publik, harusnya pasal 310, 311 itu harus jelas penerapannya. Yang satu unsurnya adalah sekedar mencemarkan nama baik, yang satu lagi ada unsur fitnah. Nggak bisa diterapkan dua-duanya. Jadi kalau pencemaran nama baik, artinya ijazahnya Pak Jokowi memang palsu. Kubu Roy Suryo belum sepenuhnya menyerah menuntut kasusnya dihentikan dengan alasan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, terutama dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Berbagai upaya hukum sudah ditempuhnya, mulai dari membuat gugatan ke Mahkamah Konstitusi hingga menyurati Komisi 3 DPR RI untuk menggelar rapat dengar pendapat umum. Dan terbaru, tim hukum Roy Suryo yang dimotori Refli Harun menyinggung tenggat waktu pengembalian berkas perkara yang menurutnya sudah lebih dari 3 bulan. Dengan acuan itu, mereka menyebut Polda Metro Jaya tidak dapat melengkapi bukti. Oleh karenanya, kasus yang dilaporkannya Jokowi harus dihentikan. Tuntutan Roy Suryo tidak hanya mendapat penolakan dari Polda Metro Jaya, tetapi juga para relawan Jokowi, termasuk Rasman yang belakangan namanya mulai diperhitungkan usai berulang kali mengadakan pertemuan di Solo dengan Jokowi. Menanggapi tuntutan Roy Suryo, apa bantahan Rasman dari aspek hukum? Jadi kalau saya melihat bahwa sudahlah, ngapain kita masih ribut-ribut? Sudah setahun lebih, kita bawa ke ruang sidang di sana, biar Pak Jokowi dan kalian semua bisa lihat dan rakyat yang menonton. Kalau tidak maju-maju ke ruang sidang, nggak selesai di barang. Ini sudah berapa pekan kami mendalilkan bahwa kasus ini sudah lampau waktu dari ketentuan yang diatur dalam baik kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama maupun yang baru, yaitu 14 hari. Kalau kita lihat, ya, misalnya kalau kasus ini kita anggap bahwa pelimpahan tahap kedua itu dilakukan pada 17 April misalnya, ujungnya 17 April, maka dari 17 April ke sini itu sudah lebih dari 1 bulan. Kita tidak tahu apakah sebenarnya belum dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya atau sudah dilimpahkan, tapi yang jelas makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti karena berlarut-larutnya waktu dan melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Banyak sprindik segala macam. Saya melaporkan di Indonesia 4 sprindik baru. Sprindik pun ini. Tidak ada masalah itu. SPDP juga. Jadi kalau sprindik itu keperluan untuk mana? Itu untuk kepolisian, itu internal. SPDP eksternal. Itu relevan nggak untuk konteks tertentu? Jadi antara ini ke sini, kayak makanya. Kalau dibilang lewat dari harusnya Februari gitu kan? Nah, enggak juga. Nah, jadi sekali lagi kalau mereka tidak puas, maka apa yang harus mereka lakukan? Sebelum sampai ke pengadilan yang sesungguhnya, boleh pra peradilan. Tapi mereka mengatakan tidak yakin. Kalau itu nanti tidak yakin, terus bagaimana dengan pengadilan? Nah, sama dengan menurut saya, ya mereka takut sebenarnya masuk ke ruang sidang. Ya kalau mereka takut datang ke ruang sidang, tidak salah juga kalau saya menyarankan cobalah ketemu dengan Pak Jokowi, itu aja. Mana tahu Pak Jokowi memaafkan tadi datang dulu ke penyidik, biar penyidik laporkan. Itu saja. Saya kira Pak Jokowi orangnya gentle, tidak ada masalah. Dan beliau bilang mau minta maaf atau tidak, kita tidak pernah berpikir bahwa harus mengumbar restoratif justice kepada mereka, enggak. Cuma saya sedih aja kalau nggak selesai ini barang, udah setahun lebih, dan akan lanjut di perang opini publik yang liar, dan itu tidak akan berefek baik. Ya kalau saya ditanya, ya saran saya sidang, bawa ke pengadilan, buktikan di sini. Intinya adalah ketika kasus ini sudah tidak layak lagi diteruskan karena lampau waktu yang sudah berlebih-lebihan, maka sesungguhnya kalau dipaksakan untuk dilanjutkan itu justru terjadi ketidakadilan. 2 ketidakadilannya. 1, bahwa kasus ini mengandung ketidakpastian bagi tersangka, lama sekali diombang-ambingkan dalam ketidakpastian. Dan yang kedua, ada potensi untuk
adanya peradilan sesat. Roy Suryo dan tim hukumnya seperti tidak kehabisan caranya melakukan perlawanan terhadap Jokowi, tidak hanya melalui gugatan, tetapi juga melalui laporan pidana. Ya, Roy Suryo CS secara resmi memberikan dukungan atas dilaporkannya Jokowi oleh tim pemburu ijazah palsu Jokowi. Sontak dilaporkannya Jokowi membuat polemik tidak hanya makin pelik, tetapi juga memanas. Belum selesai satu perkara, muncul perkara lain. Kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi justru melahirkan banyak laporan baru, baik dari kubu Roy Suryo maupun Jokowi sendiri, yang kini sama-sama mencari penyelesaian masalah dengan membuat laporan polisi. Lantas, dukungan seperti apa yang diberikan Roy Suryo terhadap para pelapor yang sudah melaporkan Jokowi secara pidana? Kenapa kami mendukung pelaporan Jokowi dan dua nama lainnya? Kalau nama lainnya kan ada P dan kemudian ada ES ya. P dan ES karena kita menghargai asas praduga tak bersalah. Yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, di situ ada Rizal Fadila, ada Heru Purwanto, ada Rustam Effendi. Karena terkait dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan Roy Tiva ini dihentikan, tetapi kasus ijazah palsu itu diteruskan. Kemudian pelaporan pidana oleh tim pemburu ijazah palsu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menersangkakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tiva yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Jadi kalau mereka menunggu sidang Mas Roy, kita buktikan di pengadilan, menurut saya itu bohong semuanya. Kalau mau buktikan di pengadilan, maka hadapi sidang CLS, hadapi sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang baru, atau kalau seandainya memang ada pelaporan ke Barreskrim dan sudah dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, maka itulah yang seharusnya dihadapi dan kemudian kita minta fairness penyidik dalam hal ini Mabes Polri agar kasus ini ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Kenapa? Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa mengarahkan pada kesimpulan bahwa ijazah itu memang tidak ada atau palsu atau kemudian tidak original dan lain sebagainya. Di tengah derasnya serangan Roy Suryo CS terhadap Jokowi, Rasman mencium adanya skenario untuk menjatuhkan Jokowi di mata masyarakat, mengingat popularitas Jokowi sangat tinggi. Terlebih dalam waktu dekat, agenda Jokowi akan melakukan safari politik keliling Indonesia. Bagi Rasman, ada yang pihak yang kebakaran jenggot dan berupaya menghentikannya. Dugaan itu tidak salah jika tertuju pada gerakan Roy Suryo yang tanpa lelah menyerang Jokowi melalui tuduhan ijazah palsu. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, Roy Suryo belum berhenti menyerang Jokowi dan masih konsisten menuduh ijazah dan skrips Jokowi bermasalah. Lantas, apa pandangan Rasman terkait hal itu? Memang kami menduga ini downgrade untuk menurunkan dan melemahkan. Tetapi ingat, saya bilang Pak Jokowi itu aneh menurut saya, memang unik ya. Rumahnya didatangi terus. Kemarin ada nenek-nenek yang kaki udah pasang pen, saking inginnya foto dengan Pak Jokowi, berdiri tiba-tiba tanpa sengaja. Saya menyaksikan di depan mata saya orang yang kakinya sudah dipotong mungkin dari lutut ke bawah, minta foto, datang ke Pak Jokowi jauh-jauh dari Kalimantan, bahkan minta foto sama saya. Jadi Pak Jokowi unik. Terus Pak Jokowi akan keliling Indonesia, katanya menyapa relawan dan sebuah partai politik, itu hak beliau. Artinya Pak Jokowi mau lihat, saya lihat ya. Nah jadi kalau pesan-pesan kami itu tadi, jangan ada upaya downgrade, makin dizolimi beliaunya akan berkembang. Nah yang kedua, ya partai politik barangkali ya katakanlah PSI, kan mereka sebut tuh PSI ya, itu hak beliau. Kalau beliau ingin berlabuh di PSI, hak beliau. Kan kunjungan Pak Jokowi akan ada dua, satu relawan-relawan, yang kedua mungkin undangan dari kader-kader PSI dan lain sebagainya. Tapi hak beliau itu. Walaupun sampai hari ini belum ada pengumuman resmi bahwa Pak Jokowi menjadi bagian dari PSI. Ya begitu juga kami, lawan Jokowi Gibran yang kami pimpin. Ya itu juga kita dukung Pak Jokowi penuh. Kemana arah politiknya kata Pak Jokowi, kami akan ke situ berlabuh. Saya keyakinan saya akan segera P21 dan insya Allah nanti akan bergulir di pengadilan. Supaya
tidak heboh. Saya kan 2 kali ke Kuala Lumpur dalam mulai bulan April sampai Mei itu 2 kali. Jangankan orang Indonesia yang kerja di sana, orang luar, orang Malaysia sendiri nanya ke saya, Pak Rasman ini ijazah, sijil kalau bahasa Malaysia, sijil, you punya presiden macam mana? Karena saya studi di sana, itulah yang saya jelasin. Ya, jadi saya kira orang menunggu, masa iya sih presiden 2 periode ijazahnya Pak? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.